Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Pertanyaan saya, apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan hari ini? Puji nama Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu judul renungan firman Tuhan buat kita, yaitu Tuhan Allah perlindunganku. Tuhan Allah perlindunganku. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu bagian dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9, Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 5, begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Puji Tuhan. Sebuah pembacaan firman Tuhan yang indah sekali pada kesempatan kali ini. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan kepada kita bahwa tema atau judul dari perjumpaan kita yang berbahagia ini saya kasih judul, yaitu Tuhan Allah perlindunganku. Mengapa saya tertarik dengan judul ini? Sebab ketika kita membaca atau saya membaca tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-5, Mazmur pasal yang ke-9 Mazmur pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 5, di sana Raja Daud memuji-muji nama Tuhan, ya. Oleh karena Tuhan sendiri telah menolong Daud pada saat Daud melewati masa-masa sukar yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud mengalami masa-masa sukar bersama-sama dengan Tuhan. Daud menaikkan puji-pujian kepada Allah melalui nyanyian mazmur kepada Allah yang hidup. Daud begitu bersukacita, bersukaria dalam puji-pujiannya kepada Allah oleh karena perbuatan Allah yang begitu besar terhadap Daud. Bapak Ibu Saudara, orang percaya yaitu saya dan Bapak Ibu, seharusnya kita berserah kepada Allah dalam segala keadaan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud, dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan, termasuk ketika dalam pergumulan yang berat, yang mungkin bagi kita hampir sama sekali kita tidak bisa memikulnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud sungguh memberkati. Ketika saya membaca ayat ini, saya diberkati. Seperti apa yang dialami oleh Daud mungkin tidak sama seperti yang akan kita alami atau yang kita alami hari-hari ini. Mungkin tidak sama, tetapi pergumulan itu mungkin berat bagi kita. Kita mungkin berkata, aku tidak sanggup lagi ya Tuhan. Pergumulan ini begitu berat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah beserta dengan kita. Allah mengerti, mengetahui hidup kita, dan Dia sanggup menolong kita. Sama seperti Tuhan telah menolong Daud, maka Dia juga akan sanggup menolong kita. Daud orang percaya. Dia orang yang percaya kepada Tuhan dengan segala ketulusannya. Bukan hanya dia percaya dari mulutnya saja, tapi dari hatinya. Itu terbukti ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala perkaranya, segala pergumulannya kepada Tuhan. Orang percaya memuji Allah dengan kasih yang tulus, penuh kesungguhan dan dengan segenap hati. Inilah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Mengapa puji-pujian kepada Allah itu sangat penting? Kita akan fokus kepada hal ini, ya. Mengapa puji-pujian kepada Allah itu sangat-sangat penting? Ketika kita kembali menengok di dalam Mazmur pasal ke-9 tadi, apakah Daud memuji Allah dan menganggap itu sebagai sebuah kepentingan yang sangat mendesak? Jadi maksudnya, apakah ketika dia memuji Tuhan itu sebuah kepentingan yang mendesak buat dia,
Ataukah hanya sebatas itu oleh karena dia senang aja memuji Tuhan? Tentunya ada maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah pengakuan yang tulus dari Daud kepada Allah yang dia sembah dengan segenap hati. Daud hendak bersukacita kepada Allah dan bersukaria oleh karena Allah dan bermazmur bagi yang maha tinggi. Mengapa Daud senang untuk memuji dan mengagungkan Tuhan? Pertanyaan ini juga bisa kita terima pada saat ini. Jika ada pertanyaan seperti itu, mengapa engkau, mengapa saya, mengapa kita memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan? Sama seperti yang dialami oleh Daud. Daud memuji Tuhan oleh karena satu, sebab musuh Daud sudah dikalahkan. Sebab musuhnya Daud sudah dikalahkan. Di ayat yang ketiga berkata begini, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Bapak Ibu, inilah wujud pembelaan Allah yang nyata kepada Daud. Allah begitu mengasihi Daud dengan menunjukkan kasih-Nya melalui pembelaan terhadap musuh-musuh Daud. Kita melihat ini adalah ayat yang tertulis yang menunjukkan ekspresi Daud pada saat ia memuji Allah sebagai seorang hakim yang berkuasa dan memberikan penghakiman kepada musuh-musuh Daud dengan adil. Orang percaya harus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Allah manakala menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Dan bahwa Allah akan bertindak sebagai hakim yang adil dan akan membela segala perkara kita di hadapan Tuhan. Jadi orang percaya sebaiknya meniru teladan dari Daud. Apa yang kita tiru? Kita yakin bahwa semua musuh-musuh kita sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, kita bersukacita, kita bersukaria memiliki Allah yang menolong kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Daud memuji Tuhan? Yang kedua adalah sebab Allah adalah hakim yang adil. Sebab Allah adalah hakim yang adil. Di mana ayatnya? Di ayat yang keempat berkata begini, sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang percaya mendapatkan gambaran jelas mengenai Allah sebagai hakim yang adil. Dia duduk di atas kursi pengadilannya, bertindak sebagai hakim yang adil seadil-adilnya, yang akan menghakimi semua orang nantinya. Allah berkata seperti ini, pembelaan adalah hakku, pembalasan adalah hakku. Ketika Daud berhadapan dengan musuh-musuhnya, coba diingat Bapak Ibu Saudara, ketika dia berhadapan dengan musuh-musuhnya, Daud menyerahkan semua perkara itu kepada Allah sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan keadilan kepada Daud dan musuh-musuhnya. Allah memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada perkara Daud dan musuh-musuhnya, dan akhirnya perkara Daud dimenangkan Allah sebab Allah mengasihi Daud. Jika kita tarik pada masa kini Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita dapat dari pembacaan ini? Bahwa orang percaya masa kini, yaitu saya dan saudara, harus percaya kepada Allah secara penuh dan jangan ragu dan bimbang. Sebab Allah itu tahu dan mengerti yang terbaik untuk setiap kita. Jadi dari pertemuan kita yang singkat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa mengapa kita harus memuji Tuhan? Sebab Allah sudah menolong kita, membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita bukan orang, bukan darah dan daging, tapi musuh-musuh kita adalah iblis dan roh-roh jahat. Dan yang kedua adalah Allah sudah menjadi hakim yang adil untuk setiap perkara kita. Jadi kita tidak usah mencari keadilan kepada manusia. Memang ada pengadilan di sana, ada gedungnya, ada pengadilannya, ada sistemnya. Bukan itu yang menjadi tujuan kita, tetapi tujuan kita sebagai orang percaya adalah malah kita jadikan Allah sebagai hakim yang adil, sehingga jika kita memiliki perkara, sebaiknya perkara itu dibawa dahulu kepada Tuhan,
bawa kepada Dia, dan Tuhan akan menolong dengan caranya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur atas pertemuan kita yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati dan selamat berkarya.